Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Kali ini aku mau bahas tentang manga, tentang kita yang bertolak belakang. Sebelumnya maaf banget, aku udah lama sekali nggak update tentang video manga. Dan untuk konsepnya aku rubah sedikit ya, karena kalau manga haul itu agak terlalu banyak yang dibahas, terus ngeditnya juga panjang, jadi aku agak males buat ngedit. So, langsung aja kita bahas. Ya ini animenya udah tayang dan udah selesai di musim sebelumnya. Nah, untuk judulnya sendiri tentang kita yang bertolak belakang ini bahasa Indonesianya aku nggak begitu ingat bahasa Inggris ataupun bahasa Jepangnya. Untuk harganya sendiri ini 65.000. Agak mahal ya untuk sebuah komik. Cuma dia cukup mewah karena ini maaf banget tanganku basah. Karena dia ini dia punya ini sampul, punya jaket bukunya dan ilustrasinya beda. Nah, kalau di sini kan dia senyum, matanya kebuka. Ah, ini tertutup ya matanya. Oke, kurang lebih kayak gitu kesan pertamanya. Dan di sini nggak ada bonus apapun, seperti pembatas buku atau postcard itu nggak ada, gantungan kunci juga nggak ada, pin nggak ada, poster juga nggak ada. Jadi benar-benar murni cuma buku sama jaketnya aja. Nah, alasan aku beli manga ini karena waktu aku searching-searching, ada manga yang baru terbit dan itu, udah tamat. Nah, aku lebih prefer itu beli manga yang udah tamat, karena kalau nggak tamat tuh kayak nanggung gitu volumenya. Oke, kita bahas dulu dari kualitas kertasnya. Seperti tadi ini ada jaket, terus tebal dia. Ini pun juga paperbook ya kertasnya. Untuk potongannya, sedikit nggak rapi menurutku ya, kayak contohnya di sini nih, kalau kalian lihat, sininya tuh, melenceng gitu kan. BTW kalau kalian misal mau beli manganya aku saranin buat nonton animenya dulu, kira-kira cocok nggak? Karena ini romance-nya itu romance comedy slice of life dan kebanyakan kayak chibi-chibi gitu. Jadi aku kurang dapet sih romance-nya, cuma untuk jokes-jokesnya ya so-so lah. Nggak terlalu bagus untuk romansnya karena bukan drama ya. Karena season sebelumnya kan ada Kauruko ya, itu bener-bener drama dan romance banget. Sedangkan ini ya romance anak SMA yang baru pertama kali pacaran. Dan oh ya aku bahas ini duluan karena ternyata kan sekarang ada ini ya. Musim itu ada anime yang judulnya The Ice Temper Ice atau apa gitu. Aku agak lupa judulnya. Dan ini tuh muncul di akhir animenya, di episode 5 itu muncul. Nanti aku keluarin aku tunjukin cuplikan videonya. Dan itu lucu aja, ternyata dia ini satu dunia ya. Apa kalau dibilang ya? Ya intinya satu dunia gitu. Dunianya nyambung gitu. Dan kalian kurasa kalau misal nonton ini sama nonton si Ice Queen Temper apa ya? Itu nyambung-nyambung aja. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya, dan ini spoiler ya. Ini pasti spoiler. Eh di volume 1 ini mereka udah jadian. Jadi menurutku untuk ceritanya lumayan agak beda karena dia itu benar-benar bahas momen pacaran, bukan bahas momen PDKT-nya. Jadi gimana eh rasa pertama kali pacaran gitu. Kalau kebanyakan kan kalau anime romance itu atau manga romance, dia kan bahasnya gimana sih prosesnya dia sebelum sampai dia bisa jadian. Kayak manga sebelah yang udah 5 season ya kalau nggak salah, nggak jadian-jadian. Ya kalian tahu lah itu ya. Nah aku sebenarnya kurang suka juga di bagian cibinya karena itu agak mengganggu, annoying, terlalu banyak kalau buat aku. Nah ini ceweknya aku sampai lupa namanya. Aku sampai lupa karena kurang berkesan menurutku ya. Aku agak ragu sih buat ngelanjutin beli manganya atau enggak. Sebenarnya aku suka koleksi kalau manganya tuh udah tamat kayak gini. Cuma kemarin setelah aku selesai nonton sampai episode 12 tuh mulai ada feel sih buat romance-nya gitu daripada komedinya ya. Kan udah mulai keluar nih
masa lalu tiap karakter gitu dan mulai menarik gitu. Cuma kayaknya aku bakalan lompat belinya, nggak lanjut volume 2, mungkin volume setelah animenya. Karena kalau semisal setelah animenya itu menarik, bakal aku lengkapin koleksinya. Dia banyak banget chibinya. Sebenarnya gambarnya bagus loh. Nah nih, gambarnya itu bagus dia. Potongannya juga maksudnya gambarnya bagus dan hasil cetaknya juga bagus. Ini yang nyata PT Phoenix Gramedia. Aku kurang tahu ya kalau kayak penerbit gitu. Ntar aku cariin momen-momen TV. Dan adaptasi animenya BTW bagus dia. Aku belum baca semua volumenya ya, cuma di adaptasi volume satunya tuh menurutku sangat bagus. Cakep juga loh sebenarnya ceweknya tuh. Cuma aku tetap sama ini komedinya. Dia tuh banyak banget cibi-cibinya. Nah ya aku cariin ya. Nah kayak gini nih. Kayak gini nih. Dia tuh banyak banget momen agak serius gitu ya. Tiba-tiba berubah kayak gini. Ini masih mending, ada lagi yang lebih parah. Mana ya? Kayak gininya ini banyak banget. Momen-momen cibi-cibi gini. Too much menurutku. Jadi agak terlalu berlebihan buat momen cibinya. Oh ya, kalau suaranya nggak stabil maaf ya. Nah ini baru volume pertama, baru beberapa halaman, beberapa lembar, dia udah nyatain kalau dia suka. Nah ini nih potongannya juga kurang bagus nih yang di sini nih. Okay. Cuma kalau dilihat nggak terlalu mengganggu sih. Jadi oke-oke aja. Semoga konsisten dan kalau bisa lebih baik lagi. Kalau kalian suka artwork gaya style atau anime gaya gambarnya bagus. Desain karakternya di anime sama di manga nggak berubah menurutku, malah sama dia. Makanya aku bilang adaptasi animenya bagus. Animasinya, terus efek-efeknya juga bagus. Oke, langsung kayak gini nih. Lihat nih. Di animenya tuh banyak juga momen kayak gini tuh. Aku kurang suka aja sih. Kalau kalian suka nggak apa-apa. Cuma bagiku terlalu berlebihan, too much. Nah, ini salah satu momen si cowoknya itu mencari tahu buat tips apa ya? Tips pacaran atau cari tempat makan gitu. Nah, ini nih ketahuan nih. Ini nih ketahuan. Aduh, percakapan dengan pacar. Melanjutkan percakapan. Film populer. Jadi si cowoknya juga effort. Nah, ini tipikal manganya. Jadi bener-bener proses mereka berdua dari awal pacaran tuh kayak gimana. Bukan gimana mereka jadian tuh enggak. Tapi bener-bener di volumenya satu aja ada jadian. Jadi ini proses mereka menjalanin hubungan mereka. Nah, ini kan banyak banget dia ya. Banyak banget dia jadi cibi-cibi gini loh. Nah, ini lagi nih. Banyak banget kan. Jadi emang lebih ke komedi dia. Komedi slice of life. Romansnya nggak terlalu terasa. Sampai di anime pun nggak terlalu terasa ya. Bahkan cuma ada beberapa episode yang menurutku itu romansnya kerasa. Paling cuma ada 3 episodean menurutku ya. Yang lainnya sih kayak lebih ke friendship gitu. Kalau cari romance ini kurang rekomen karena nggak terlalu kental. Bahkan sampai di animenya kurang kental. Cuma aku nggak tahu ya kalau di volume-volume selanjutnya dijelasin, dikasih sudut pandang dari sudut cewek itu gimana, sudut pandang cowok gimana. Kayak ketika bahas film ini, si cowok itu lebih fokus ke cerita, sedangkan si ceweknya itu lebih fokus ke detail. Misal mana ya? Nah kayak gini nih, si cewek itu fokus banget ke detail-detail. Jadi dia lebih ke makna tersirat, sedangkan cowoknya dia lebih yang apa yang didengar dan dilihat gitu. Nah sesuai lah sama judulnya. Oke, mungkin gitu aja ya karena videonya udah panjang, udah 10 menitan.
menurutku waktunya diakhiri. Ini nih momen-momen romansnya. Ya sebenarnya, cukup biasa sih, cuma di manga ini, di cerita ini cukup spesial. Oke, kalau kalian beli nggak ada bonus apa-apa, cuma dapat jaketnya. Aku nggak tahu di selanjutnya tetap dapat jaket atau enggak. Harganya 65.000. Kalau kalian suka slice of life, terus slice of life komedi dengan bumbu romance, aku rekomendasiin. Kalau kalian suka romance yang kayak Karuko, ini sangat-sangat kurang rekomen. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.